semuanya, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar tidak masuk akal. Bisakah seseorang hidup tanpa otak kecil? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kalian. Bayangkan saja, ada seorang wanita yang menjalani kehidupan normal selama 24 tahun. Sebelum akhirnya dia mengetahui bahwa dia terlahir tanpa otak kecil. Kasus nyata ini ditemukan di Cina dan membuat komunitas medis tercengang. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup tanpa bagian otak yang sangat penting ini? Sebelum kita menyelami lebih dalam, mari pahami dulu apa itu otak kecil. Otak kecil atau cerebellum adalah bagian otak yang terletak di bagian belakang kepala, di bawah otak besar. Fungsi utamanya adalah mengontrol keseimbangan, koordinasi gerakan, dan postur tubuh. Bayangkan, otak kecil seperti konduktor orkestra yang mengatur timing dan presisi setiap gerakan kita. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Apakah orang bisa hidup tanpa otak kecil? Secara mengejutkan, jawabannya adalah ya, meskipun sangat jarang terjadi. Ada kondisi yang disebut cerebellar agenesis, di mana seseorang terlahir tanpa otak kecil atau dengan otak kecil yang sangat kecil. Tapi, tunggu dulu. Bukan berarti hidup tanpa otak kecil itu mudah. Orang-orang dengan kondisi ini biasanya mengalami berbagai tantangan. Mereka mungkin kesulitan menjaga keseimbangan, berbicara dengan jelas, atau melakukan gerakan yang membutuhkan koordinasi tinggi. Namun, yang mengagumkan adalah bagaimana otak manusia mampu beradaptasi. Otak kita memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplasticity. Ini adalah kemampuan otak untuk membentuk jalur saraf baru dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dalam kasus orang yang hidup tanpa otak kecil, bagian-bagian lain dari otak mereka mengambil alih fungsi yang seharusnya dilakukan oleh otak kecil. Ada beberapa kasus terkenal yang menunjukkan hal ini. Selain wanita dari Cina yang tadi disebutkan, ada juga kasus seorang pria di Jerman yang baru mengetahui dia tidak memiliki otak kecil saat berusia 33 tahun. Dia memang mengalami kesulitan berjalan saat masih kecil dan bicaranya agak lambat. Tapi, dia bisa menjalani kehidupan yang relatif normal. Yang lebih mengagumkan lagi, beberapa orang dengan kondisi ini bahkan bisa mengembangkan strategi kompensasi yang efektif. Mereka mungkin menggunakan isyarat visual lebih banyak untuk menjaga keseimbangan, atau menggunakan bagian otak lain untuk mengontrol gerakan mereka. Ini menunjukkan betapa hebatnya kemampuan adaptasi tubuh manusia. Tapi perlu diingat, meski ada orang yang bisa hidup tanpa otak kecil, ini adalah kondisi yang sangat langka dan serius. Sebagian besar kasus cerebellar agenesis terdeteksi sejak lahir atau masa kanak-kanak awal, dan banyak yang membutuhkan dukungan medis serta terapi khusus. Penemuan-penemuan ini membuka wawasan baru tentang kemampuan otak manusia untuk beradaptasi. Para ilmuwan terus mempelajari kasus ini untuk memahami lebih dalam tentang plastisitas otak dan bagaimana hal ini bisa membantu pengembangan terapi untuk berbagai kondisi neurologis. Menariknya, penelitian tentang orang yang hidup tanpa otak kecil juga membantu kita memahami lebih baik tentang fungsi otak secara keseluruhan. Setiap kasus memberikan informasi berharga tentang bagaimana berbagai bagian otak berkomunikasi dan bekerja sama. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari fenomena ini? Pertama, tubuh manusia memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kedua, otak kita jauh lebih fleksibel dan tangguh dari yang kita bayangkan. Dan yang terakhir, masih banyak misteri tentang otak yang belum terpecahkan. Temuan-temuan ini juga memberi harapan
bagi pengembangan terapi untuk pasien dengan cedera otak atau gangguan neurologis. Jika otak bisa beradaptasi sedemikian rupa dalam kasus tidak adanya otak kecil, bayangkan potensi penyembuhan yang mungkin bisa dikembangkan di masa depan. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita renungkan betapa menakjubkannya tubuh manusia. Kemampuannya untuk beradaptasi dan bertahan dalam kondisi yang tampaknya impossible sungguh luar biasa. Ini mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan potensi yang kita miliki. Nah, bagaimana menurut kalian tentang fenomena ini? Apakah kalian pernah mendengar kasus serupa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan topik ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik menarik lainnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas kesehatan yang kita miliki.